Wabarakatuh, sobat inspirasi, kita ketemu lagi bersama saya di channel inspirasi, dan kali ini kita akan membahas penggunaan daun kering di dalam pertanian. Dan kita membutuhkan sebuah polybag, dan polybag ini polybag bekas ya, saudara inspirasi, bekas dari tanaman yang kemarin kita tanam. Kemudian yang akan kita tanam kali ini adalah terong ungu. Ini kita tanam, kita butuhkan kemarin polybag setelah kita menanam menanam kangkung dan cesim ini. Kemudian kita juga membutuhkan tali rafia ya. Tali rafia ini kita gunakan untuk mengikat tanaman terong. Kemudian kita juga butuh bambu untuk sebagai pegangan ya, sebagai pegangan tanaman itu biar tidak kena angin, tidak goyang. Kemudian ada obeng, ada papan, ada kolok. Ini kemudian dalam penanaman pohon tomat. Kemudian tak lupa juga kita membutuhkan daun kering secukupnya. Ya, tonton terus di channel inspirasi ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Ya teman-teman, kita sekarang sudah punya polybag nih bekas ya, tanam cesim sawi putih, dan kita akan membersihkan gulma-gulmanya dulu. Pas saat kita menanam sawi putih ini kemarin kita sudah melakukan pemupukan pupuk kandang, dan kalau kita lihat tanahnya masih gembur ya, sehingga kita tidak perlu untuk mengemburkan tanah lagi. Kita cukup memberikan lubang untuk nanti tanaman terongnya. Ini seperti ini. Jadi bisa menggunakan tangan atau menggunakan obeng ini, karena kita lebih kita menggunakan obeng ini. Jadi lebih simpelnya menggunakan obeng. Kemudian kita ambil nih pohon tomatnya, kemudian kita buang plastiknya, sampai kelihatan. Kemudian kita tanamkan nih. Dan di dalam cara penanamannya ini ya sobat inspirasi, agar tanaman tidak layu maka ada perlu caranya ini. Jadi caranya itu di dalam penanaman itu harus dilakukan penekanan ke tanahnya ya, di sekitar tanahnya itu, agar akarnya itu tidak goncang gitu ya, kalau kena angin dan sebagainya itu hingga akarnya seret mengikat ke airnya. Kemudian dari bambunya kita beri lancipan sedikit, kemudian kita totok nih dengan parang, kemudian kita ikat nih. Fungsi pengikatan ini adalah untuk agar tanaman terong ini tidak goyang-goyang jika terkena angin, sehingga akarnya itu tidak putus gitu. Jadi fungsinya itu. Kemudian juga kalau seandainya besar pun ini digunakan untuk lanjaran, kalau bahasa Jawanya itu lanjaran itu. Jadi kemudian itu kita potong-potong ya, kita ambil daun kering secukupnya, kita potong-potong dengan gunting secukupnya aja sampai merata bener nih teman-teman sobat inspirasi. Jadi tanahnya itu tertutup oleh daun-daun kering nih. Fungsinya ini untuk menutupi gulma agar tidak tumbuh. Ini agar tidak tumbuh hampir sama dengan
fungsi dari mulsa itu ya, fungsi dari mulsa plastik itu sendiri. Sehingga dengan penutupan dari daun-daun kering ini, selain menjadi mulsa ya, mulsa natural, bukan mulsa buatan tapi mulsa natural dari alam, kita bisa juga dari daun-daun kering ini juga bisa menjadi pupuk ya, pupuk alami ini, sehingga lebih higienis lagi, baik, lebih bagus lagi. Sobat Inspirasi, dengan kita melakukan penanaman di sekitar pekarangan kita ini, tentunya ini akan membantu perekonomian keluarga ya, khususnya di dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan keluarga ini. Dengan kita menanam di pekarangan rumah atau mungkin di kebun dekat rumah, walaupun tidak terlalu lebar, walaupun tidak terlalu luas, ini akan bisa menambah income. Minimal kita bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin kita bisa tanam terong, tanam tesim, tanam tomat, tanam cabai, walaupun hanya ya sekitar 20 atau 10 batang, 10 pohon. Itu kalau seandainya kemudian berbuah semuanya atau mungkin bisa menghasilkan semuanya, sehingga untuk kebutuhan dapur, kebutuhan membeli sayur mayur maupun cabai dan sebagainya, tentunya tidak perlu dikeluarkan dari kocek kita. Dan ini sangat mudah ya teman-teman ya, kita bisa menggunakan polybag yang murah ya, dan polybag plastik dan sebagainya, dan pemupukan dari pupuk kandang maupun dari pupuk buatan kita sangat murah lah. Dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita sekalian di dalam rangka bagaimana kita menguatkan ketahanan ekonomi keluarga. Dan samping itu juga teman-teman, dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan PPKM mikro ini, tentunya membuat kita tidak harus kemana-mana gitu ya. Tentunya kita tidak boleh kemana-mana, dan kita bisa menggunakan waktu luang ini untuk mengisi kegiatan yang biasanya kita pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi. Kita bisa berrekreasi di kebun sendiri ya, di pekarangan sendiri. Kita bisa tanam lombok, tanam tomat, tanam cabai, tanam bawang dan sebagainya, yang tentunya nanti akan menghasilkan ya. Kalau banyak kita bisa jual, kalau seandainya tidak banyak kita bisa konsumsi untuk kita sendiri. Dan tentunya dengan kita menanam sendiri, memupuk sendiri, kemudian merawat sendiri, tentunya ada suatu kebahagiaan tersendiri ya, apabila kemudian tanaman yang kita tanam itu bisa baik, bisa bagus, bisa berbuah dengan baik. Dan ini tentunya menjadi suatu hal yang positif ya bagi kita sekalian, bagaimana kita bisa menggunakan waktu untuk menggunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Yang selanjutnya, Sobat Inspirasi, bahwa tentunya kita juga harus, selain menanam, kita juga harus mengetahui hama-hama itu ya. Setiap hari mungkin kita bisa mengontrol hama-hama yang ada, sehingga tanaman-tanaman yang kita tanam itu tidak terserang hama itu loh. Dan tentunya kita juga, kalau seandainya kita tidak tahu, kita bisa bertanya ya kepada teman-teman yang petani ataupun teman-teman penyuluh ya kan. Dan atau mungkin kita bisa browsing di internet terkait dengan bagaimana caranya kita bisa memberantas hama yang ada. Dan biasanya hama yang ada itu biasanya hama ulat ini hama ulat yang banyak ini.
Sobat Inspirasi, jika tanahnya ya kurang gembur, tentunya kita gemburkan dulu nih. Ini kita gemburkan dulu tanahnya, kita aduk-aduk sedikit dan untuk mengemburkan tanah, karena masing-masing polybag itu berbeda ya di dalam penyerapannya, sehingga kita perlu gemburkan. Kalau yang tadi ini itu masih gembur sehingga tidak perlu kita ada gemburkan, dan tanah ini kelihatan kering sekali karena sekarang memang mulai musim kemarau, ini mau musim kemarau, sehingga perlu kita gemburkan lagi. Dan kita melihat ini memang tidak ada pupuk kandangnya ya, sehingga bila kita perlu tambahan dengan pupuk kimia ya, pupuk buatan, ini kita beli di toko pertanian, namanya pupuk Mutiara ini. Jadi kita aduk-aduk lagi untuk agar pupuknya itu menyatu dengan tanahnya ini. Jadi kalau tadi itu tidak kita pupuk karena memang ada pupuk kandangnya, yang sekarang karena kurang gembur kita gemburkan dan kita beri pupuk. Dan tentunya juga nanti di dalam pemupukan juga kita harus melihat pupuk yang seimbang ya, jangan sampai kemudian dipupuk malah jadi tanamannya mati, sehingga kita memberikan pupuk yang seimbang. Setelah dipupuk kita rapikan ya, kita tekan-tekan di area akarnya agar mencengkram di tanah. Kemudian setelah itu kita siram dengan air yang secukupnya. Kemudian setelah rapi kita baru menyiramnya ya, dengan sedikit air saja ya, jangan terlalu banyak. Yang penting airnya itu kulah, ini. Yang penting airnya bisa meresap ke tanah dan kita pelenet sedikit ya, agar tanamannya tidak tumbang ini. Kemudian kita kasihkan bambu lagi ini. Ya, Sobat Inspirasi, dan di sini hanya sekedar hobi ya, menanam hanya sekedar hobi. Syukur dari hobi ini bisa mendapatkan penghasilan itu. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa menyalurkan hobi kita ya. Mungkin dulunya tidak pernah menanam, sekarang kita karena tidak pergi kemana-mana, kita bisa menyalurkan hobi menanam kita itu, sehingga kita tetap ada di rumah saja, tidak kemana-mana. Dan kita harapkan pandemi ini cepat berakhir gitu, dan kita tetap bisa menuangkan hobi kita di semua bidang. Mungkin Sobat Inspirasi mungkin tidak hobi di bidang pertanian dan sebagainya, bisa mungkin di bidang kayu, perkayuan, atau mungkin di bidang melukis, gambar dan sebagainya. Dan saya berharap bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita ya untuk tetap menjaga imunitas ya, agar kita terhindar dari wabah. Itu saja ya, Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada yang mendengar, menonton, dan melihat channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta komen di bawah ini. Seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, bisa komen di bawah ini agar saya bisa mengembangkan channel ini ke depan lebih baik lagi. Dan tentunya channel ini
bukan untuk apa-apa dan bukan untuk siapa-siapa, tapi channel ini hanya sebagai channel pendidikan bagi kita sekalian, agar apa yang kita punya, apa yang ada dalam diri kita, baik ilmu dan sebagainya, bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dan ini penampakan tanaman yang kita tanam pagi tadi dan masih segar.